datang di Forever Young. Balik lagi sama aku Nabila. Aku Dila. Sama aku Galuh. Yeay. Udah lama gak pembukaan. Tuh sekali trial langsung bisa. Itu artinya bahwa ada distance itu menambah kecerdasan ya. Ya seneng banget ya akhirnya setelah berapa minggu ya kita gak ketemu. Banyak minggu deh pokoknya gak ketemu. 3 minggu. Ya 3 minggu. Ya banyak kesibukan dan lain sebagainya. Oke, hari ini kita mau ngomongin atau ngobrolin tentang hal yang mungkin sebenarnya udah menjadi benchmark. Udah jadi adatnya orang Indonesia, yaitu adalah toleransi. Yang makin kesini tuh makin apa ya? Makin apa? Kalau menurut kalian? Makin apa kalau toleransi kesini, makin kesini? Makin kaku ya. Makin kaku. Enggak sih. Enggak tahu sih. Kayak makin apa ya? Makin hilang. Iya, kalau menurutku sih makin hilang sih kalau menurut aku ya. Dia makin kaku juga iya sih. Jadi orang-orang jadi lebih mudah tersinggung juga. Tapi kadang-kadang orang juga enggak paham kalau dia menyinggung. Ya. Gimana ya jelasinnya? Kalau enggak gitu orang dalam konteks toleransi beragama itu kadang-kadang juga nggak ngerti sih ini omonganku bener apa enggak, kayak masih suka mencampuri konteks agamanya orang lain gitu. Ya nggak sih? Iya sih menurutku. Kalau menurutku ya toleransi beragama itu ya sebenarnya kan jauh sebelum ada sosial media, hal-hal yang kayak misalkan saling cela sama antar agama itu kan sebenarnya bukan hal yang baru gitu loh sebenarnya. Dari dulu sebelum ada sosial media juga sudah ada, cuman karena sekarang ada sosial media dan akhirnya ada media atau tempatnya untuk nge-blow up, jadi ada akhirnya jejaknya juga. Kalau dulu mungkin cuma ngomong-ngomong aja, jadi kayak nggak ada bukti konkret kalau misalnya dia melakukan hal itu. Jadi kayak orang-orang yang nggak pernah melakukan hal-hal yang maksudnya nggak usah diedit. Maksudnya karena dia nonton itu jadi akhirnya nggak influence dia gitu loh. Kayak, iya nih ada kejadian kayak gini, berarti nanti kalau misalkan aku ada kejadian ini di gerejaku atau di tempat ibadahku berarti aku harusnya kayak gini gitu. Padahal kan nggak harusnya kayak gitu ya. Selain itu di Indonesia juga ada isu toleransi yang lain, kayak toleransi antar ras. Iya nggak sih? Betul. Kayak rasisme itu masih nempel banget gitu loh. Atau ada ini lagi, ada isu lain lagi. Apa tuh? Secara global ya, seksisme, tahu nggak? Ya. Yang perbedaan antar gender lalala gitu. Ya, dan makin ke blow up sekarang gitu ya. Nah, sebenarnya satu hal yang pengen aku tanyain adalah kalian cukup toleran nggak sama pandangan hidup orang lain? Kadang-kadang kan kita sering ngobrol gitu kan sama teman-teman, dan pastinya di antara obrolan kita itu ada suatu hal yang kamu nggak setuju nih sama dia gitu. Ada nggak kira-kira? Ya pasti ada lah, namanya pasti juga ya. Beda individu, beda pemikiran, beda prinsip hidup. Tapi ya balik lagi toleransi kan judulnya ini. Jadi ya mungkin ada 1-2 hal yang kayak bikin wah aku nggak cocok sama yang kayak gini, yang kayak gini. Tapi ya nggak usah diomongin juga, maksudnya nggak usah bikin pertengkaran yang bisa menyebabkan pertengkaran. Iya sih, kok pertengkaran? Iya intinya konflik gitu. Iya yang bisa menimbulkan konflik, konflik yang nggak penting kayak gitu. Tapi yang selalu bukan selalu sih, tapi ada hal yang sering banget nih kejadian sama aku gitu. Kalau misalkan aku ngobrol sama orang gitu, dan kebetulan orangnya lahir dan besar di lingkungan yang idealis mungkin, atau nggak gitu kapitalis gitu kan, otomatis cara pandangnya tuh kan agak keras gitu ya. Dan kadang-kadang menyampaikan itu pun juga dengan bukan rasa, kayak intonasi yang bukan intonasi sih, pokoknya intinya dia menyampaikannya tuh dengan cara yang keras gitu tuh loh. Jadi kayak ya udah sih kayak, gitu, kayak ya itu kan pandanganmu, pandangan orang lain kan bisa berbeda, sedikit memaksa kayak gitu. Iya, kayak sedikit memaksa gitu sih. Jadi kayak nggak nyaman aja kalau mau
Kalau mau ngobrol gitu loh. Kalau buat aku sih sepertinya aku merasa aku cukup toleran karena sekalipun aku ada yang nggak cocok sama nilai-nilai orang lain, biasanya kalau misal aku merasa orang lain itu bisa istilahnya open mind untuk menerima pendapat orang lain juga, aku sampaikan pendapatku kayak gimana, sebaiknya kayak gimana. Cuman kalau misalnya emang si orang lainnya itu kekeh, gimana sih aku ngomongnya? Iya, paham kok aku. Intinya aku menyampaikan apa yang ku anggap benar dengan cara yang ya menyesuaikan pola interaksinya orang itu. Ketika orang lain itu menerima ataupun menolakkan, ya itu balik lagi haknya orang lain itu. Karena aku menganggap ya si orang lain itu sudah cukup dewasa untuk menentukan nilai moralnya masing-masing. Iya, betul. Iya sih. Apa? Udah nggak ada yang mau nambahin? Ada. Apa lagi? Apa? Karena kan kita tumbuh di lingkungan dengan latar belakang yang berbeda juga, pengalaman hidup kita berbeda, ya otomatis hal-hal yang kita perhatiin dalam kasus ini itu yang maksudnya yang concern dari pikiran kita juga beda-beda. Contohnya, kalian ngerti nggak sih ada influencer yang menyatakan dia ingin child free. Jadi dia itu udah nikah, habis itu setelah menikah itu ya biasalah netizen tuh bilang, kapan punya anak? Aku pengen punya ponakan online gitu-gitu kan. Terus akhirnya si influencer ini kayak agak kesel gara-gara dikejar-kejar mulu. Terus dia ngomong, aku pengen child free. Emang kenapa? Gitu. Kan bagi orang lain itu kayak suatu hal yang nggak make sense gitu. Bukan nggak make sense. Iya. Nggak sesuai dengan kodratnya, istilahnya kayak gitu. Iya, mungkin iya. Kayak kalau aku mikir tuh kayak emang udah template gitu loh, ketika orang sudah dewasa menikah ya pasti punya anak gitu. Iya kan? Padahal pada dasarnya semua orang punya pilihan yang berbeda-beda. Ya kalau memang mereka memutuskan untuk child free, ya udah. Mungkin karena mereka punya background pernah ada kekecewaan sama orang tuanya, terus mereka masih belum bisa dealing dengan itu. Terus akhirnya kayaknya aku masih takut deh punya anak. Gimana kalau child free aja? Ya kalau suaminya oke-oke aja sih, ya apa masalahnya? Sebenarnya ya keputusannya ya tetap balik ke dia sama orang-orang terdekatnya dia aja. Iya. Nah, habis itu dari hal-hal yang tadi udah kita omongin kan, berarti ada beberapa nilai-nilai yang menurut kalian di orang lain itu kayaknya nggak match gitu sama kalian. Nah, otomatis kan kalian punya apa ya, istilahnya kayak intoleransi gitu sama pilihan orang lain. Nah, kira-kira kalau misalkan nih diungkapkan melalui kata-kata, intoleransi apa sih yang menurut orang lain sah-sah saja, tapi menurut kamu nggak sah? Maksudnya nggak match nih sama kepribadian aku gitu, dan nggak match sama nilai kehidupan di dalam kamus hidupku. Kalau aku dulu kali ya. Aku tuh nggak pernah punya masalah sebenarnya sama orang-orang yang melakukan seks bebas sebelum menikah. Aku percaya bahwa di setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan, ya kan? Semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan, dan semua agama pun juga nggak mengencourage umatnya untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan sebelum menikah, termasuk melakukan hubungan suami istri sebelum menikah gitu. Cuman kan akhir-akhir ini tuh dari kalangan orang-orang terdekat aku, teman-teman aku, dan orang-orang di luar sana melalui berita-berita yang aku dengar, kayaknya tuh melakukan hal itu tuh sudah kayak sebuah kebutuhan batin gitu loh. Kayak tanpa ada ikatan pernikahan pun aku bisa melakukan itu gitu. Melalui salah satunya adalah one night stand kah, atau mungkin friends with benefit gitu. Aku nggak pernah mempermasalahkan itu. Cuman kalau buat aku sendiri, ya nggak sah aja gitu kalau misalkan kamu melakukan hal itu tapi kamu tidak bertanggung jawab atas perilakumu gitu, yang akhirnya nanti hamil di luar nikah lah, yang akhirnya banyak orang-orang yang akhirnya menggugurkan gitu kan, akhirnya karena sebuah ketidaksabaran, istilahnya kayak karena kita nggak ya
istilahnya kayak karena kita nggak sabar sama kehidupan kita mengenyampingkan itu dan akhirnya mengambil tindakan yang nggak masuk akal aja gitu. Jadi akhirnya kan banyak orang yang dirugikan gitu. Kalau kalian? Kalau isu-isu yang kayak gitu sih, yang aku sampai sekarang tuh masih nggak ngerti cara menyikapinya adalah isu-isu tentang LGBT gitu loh. Iya. Aku sampai sekarang Sebenarnya tuh kayak masih ya bingung itu gitu kayak loh. urusan mereka, tapi itu ya haram, hukumnya udah Iya, haram banget di agama kita. Nggak ngerti makanya. Jadi bingung tapi sebenarnya kalian ini menanggapinya. nggak melihat mereka sebagai manusia nggak? Maksudnya Iya, tetap ya kan? manusia. Maksudnya kalian tetap menghargai pilihan mereka, tapi ya sebagai manusia aja. Iya, sebagai iya. manusia aja. Kalau misalnya diiniin dukung apa enggak? Ya sebenarnya pastinya ya enggak gitu. Tapi kan mereka juga manusia, mereka Iya. punya pilihan gitu kan. Iya sih, aku juga setuju. Udah. Aku mau nambahin tapi aku lupa. Sebenarnya kalau misal ditanyain, ya terserah mereka sebenarnya. Cuman kalau misal ditanyain pendapat gimana, aku masih bingung cara mengutarakannya. Jadi kayak kalau misalnya ditanyain gitu, aku lebih diem sih. Karena aku nggak ngerti harus ngomong apa. Intinya ya aku nggak setuju, cuman aku nggak ngerti cara ngomongnya gitu. Karena aku juga nggak pernah punya pengalaman dengan bertemu sama mereka gitu loh. Jadi kayak Tapi ya udah kayak tahu sebenarnya- aja mereka ada. Iya, gitu. sebenarnya mereka ada di sekitar kita, Gal. Iya kan? Cuman kitanya nggak pernah Iya. kontak langsung gitu loh. nggak pernah tahu kenyataannya. Maksudnya nggak tahu perawaannya kayak gimana, gambarannya kayak gimana itu kita nggak tahu. Terus kayak gitu. bukan motivasi ya. Kayak apa yang menyebabkan mereka seperti itu juga nggak ngerti. Iya betul. Soalnya itu aku kalau misalnya ngeliat di YouTube kayak gitu, kan idol gitu kalau bromance gitu kan kayak emang physical contact-nya kan emang tinggi. ini iya tinggi ya. Terus Tapi itu kemarin di spill katanya disuruh sama perusahaan. oh Soalnya gitu. fansnya Nah kan jadi kayak emang ada unsur-unsur gitunya gitu loh. Unsur-unsur eksternal. Jadi kayak ya udahlah pilihan mereka gitu. ini sih sebenarnya kalau misalnya kalian main Twitter itu ada AU. Apaan tuh? Sebenarnya nggak AU doang sih, film-film juga udah mulai banyak kan kayak BXB. AU Apa tuh? Aurum. AU, aduh aku lupa lagi AU tuh apa singkatannya, pokoknya kayak bikin fanfiction gitu loh. Cerita-cerita idol ini dipasangin sama idol ini, tapi boy sama boy. Bayang no, Gal. Oh iya. Apa? Kan kayak Nah kayak gitu fansnya mereka tuh banyak yang kayak gitu, film-film BL gitu. Sebenarnya aku nggak menjudge mereka kayak gimana ya udah emang seleranya mereka kayak gitu. Cuma buat aku sampai sekarang aku nggak bisa. Iya, karena aku merasa aku tidak bisa memberikan impact apapun ke mereka. Jadi kayak ya udah. Iya. Paham nggak sih? Ya udah, daripada tambah konflik kan. Iya. Mending diem aja deh. Kalau misalnya aku nggak mau lihat ya udah skip aja. Nah, kalau gitu ya udah pergi aja gitu ya kan. Betul. Ya aku masih tapi temenan sama mereka. Bukan berarti karena mereka memilih jalan yang itu kita Iya. tinggalin mereka gitu ya. Nah habis itu ada yang mau ditambahin nggak? Udah. Pertanyaan selanjutnya ya. Nah menurut kalian nih sikap atau perilaku apa sih yang harus diperlukan untuk mencapai sebuah toleransi? Kalau aku sih yang pertama dan yang paling mendasar adalah dari dulu sejak zamannya Soekarno kita itu kan udah berbeda ya gitu. Kita udah mukanya udah beda, kita tinggalnya udah di tempat yang beda. Habis itu kita juga perangnya dengan senjata yang beda, kita ngomong pakai bahasa daerahnya pun juga beda, dan yang paling penting adalah gimana caranya kita ngerti dan paham bahwa sebenarnya kita itu beda gitu. Beda kan bukan berarti kita nggak bisa mencapai sebuah tujuan yang sama. Itu loh maksudnya. Jadi kayak ya udah aja sadar bahwa kalian itu berbeda dari awal. Otomatis akan ada banyak hal juga pun yang akan berbeda gitu. Cuman gimana caranya kita biar kok aku ngomong
keplecet-plecet mulu dari tadi ya. Cuman gimana caranya kita untuk bisa akhirnya saling ngerti aja gitu. Kalau misalkan nih yang biasanya sering terjadi nih di kehidupan aku tuh kayak misalkan aku yang orang Jawa ketemu sama orang Batak yang jangankan orang Batak, ketemu orang Surabaya aja lah gitu. Yang emang nada ngomongnya lebih tinggi, nada ngomongnya lebih ngegas dibandingkan aku. Otomatis kan kalau misalkan orang yang nggak ngerti orang Surabaya kayak gimana, ya otomatis akan shock kan, kayak Iya. kok dia ngomongnya sama aku kayak marah-marah gitu kan. Padahal sebenarnya dari sisi dia ya nggak gitu, cara ngomong gue ya emang kayak gini gitu. Cuman gimana caranya kita saling mempunyai frekuensi yang sama. Yang Surabaya juga bilang sama kita kalau ya enggak, emang cara ngomongku kayak gini gitu. Sebut saja Danisa. Iya. Maaf ya Den ya. Nah kalau misalkan kalau gitu berarti kita juga bilang kayak aku nggak biasa loh kalau misalkan kamu ngomongnya nyentak kayak gitu. Kan kalau kayak gitu kan akhirnya kita punya kesepakatan. Oh iya, gitu ternyata kita bisa sama-sama saling ngerti gitu. Ini pertanyaan apa sih? Ini sikap atau perilaku untuk mencapai sebuah toleransi. Oh, Gitu. Tapi aku sebenarnya agak butuh waktu sih, waktu yang kasus yang itu. Jadi butuh waktu. Sekitar hampir 1 tahun. Buat Lama ya. ngerti kalau misalnya emang kayak gitu. Emang agak unik ya saat itu. karena menurutku pada dasarnya pola interaksi manusia itu intinya bisa jalan sama-sama kalau satu visi. Iya Iya betul, kan? betul. Tinggal nyamain frekuensi aja. Cuman nyamain frekuensi itu kita nggak bisa mencapai itu dalam hal dalam waktu secepat itu. 1 hari 2 hari ya. Pasti Di butuh dalam itu tuh banyak nilai-nilai yang harus kita Iya. samakan, kayak misalkan menghormati, musyawarah dan mufakat gitu kan harus dilakuin gitu loh untuk mencapai sebuah visi dan misi yang sama gitu. itu juga kita harus bisa atau mau belajar buat dengerin orang lain. Iya. Kalau kita nggak mau Buat dengerin orang lain, ya emang karakternya kayak gitu aja, tapi sebenarnya dia niatnya ya nggak gitu-gitu banget. Nggak gitu-gitu banget berarti ada dong. Maksudnya nggak sesuai sama Mm-mm. pertama kali kita melihat dia kayak gimana gitu. Oke, nah habis itu kita kan sekarang di era-era kita umur SMA-an itu kan udah mulai melek sama yang namanya sosial media. Akhirnya orang itu saling berbondong-bondong masuk ke sosial media untuk mungkin sharing atau mungkin memamerkan kekayaannya atau mungkin memamerkan penderitaannya. Iya. Iya kan? Bener dong. Iya sih, tapi memang ada juga yang kayak gitu. Bener dong. Memamerkan hal-hal yang mungkin terjadi dalam hidupnya. Nah, nggak banyak juga kan akhirnya orang-orang di sosial media itu kayak istilahnya kayak gampang kebakar tentang satu isu atau satu postingan yang mungkin belum tentu juga kebenarannya. belum tentu kebenarannya. Nah, menurut kalian gimana sih seharusnya kita bersosialisasi bersosial media, dan gimana cara kita toleransi terhadap apa yang terjadi di sosial media itu sendiri? Kalau aku sih, kalau misalnya ada isu-isu yang meskipun itu bener, aku ya nggak bakal throwing hate di komen gitu loh. Iya sama. Aku Jadi tipe orang yang nyimak gitu doang iya, kan. Kalaupun aku ngerasa itu salah, terus gimana benernya itu kayak gimana, aku nggak bakal mengutarakan pendapat ya. Karena kan akhir-akhir ini kan juga ada undang-undang UU-ITE itu kan, yang tentang masalah ujaran kebencian dan lain sebagainya gitu. Gimana menurut kalian? Pertanyaannya gimana? Otakku ngebug nih. Udah lama gak mikir ginian nih, gitu ya, kayak loading gitu ya. Sama aku juga. Jadi menurut kalian gimana sih melihat toleransi di sosial media? Dan kita aja yang lebih gampang. Iya. Ke nggak usah komentar ke hal-hal yang nggak penting, kayak misalnya kadang-kadang kan di sosmed itu kayak kita ngupload apa, terus ada yang iri, ada yang syirik, ada yang body shaming dan lain sebagainya. Itu kayak ya udah nggak usah ditulis, nggak usah diketik gitu. Sama kayak hal kalau ketemu orang terus bajunya orang ini nyetrong banget sih, nggak usah diucapin, udah diem aja.
nggak semua Nggak apa yang semua. ada di dalam pikiranmu itu kamu Iya, harus tuliskan kamu harus gitu kan. tuliskan, kamu harus bicarakan di forum terbuka. Minimal di forum dosanya, tertutup aja lah. minimal dosanya di dalam hati aja. Iya, Iya, Nggak dalam usah hati itu udah masuk diomongin. dosa. Iya, makanya. Kalau aku sih lebih ke nggak terlalu pengen, ikut campur kan. lebih tepatnya nggak terlalu pengen, Mengeluarkan nggak apa ya, apa gini kan? Gini, aku juga tahu mengeluarkan salah apa? Menumpahkan. nggak terlalu pengen ini. Judgment sama orang. Iya, Hmm. jadi kayak lebih ke nggak terlalu ingin apa ya, berekspresi berlebihan terhadap sesuatu di sosial media terutama. Kayak kalau misalnya aku nggak suka sama hal ini nih, terus aku bener-bener wah aku harus komen, aku harus gini, enggak sih. Enggak. Aku lebih ke ignore Ya perasaan udah. negatif itu, jadi ya udah scroll aja. Cuma pengen lihat apa yang pengen kita lihat aja. Kalau misalnya nggak mau ya udah skip. Kayak sekadar breaking news aja gitu, iya. kayak oh ya udah cukup tahu tanpa kalian harus berkomentar apapun. Toh gitu. kan sebenarnya yang harus ngefilter kitanya. Yes, betul. Jadi kalau misalnya ketimbang kita mengujarkan kebencian atau membuat orang lain merasa tidak baik, ya mending berhenti di kita aja. Tapi kalau menurut aku sih sebenarnya sebelum kalian bersosial media, kalau menurutku ya, yang perlu dan harus kalian siapkan itu ya kalian sendiri gitu. Maksudnya kalian harus sadar nih bahwa kalian itu akan masuk ke dunia yang super duper bebas. Kayak gak ada filter, ya kan? Iya. Gak ada filter, kamu bisa menyaring semua informasi yang ada. Cuman gimana caranya kamu aja berbijaksana untuk masuk ke sosial media, untuk berbijaksana bahwa oh iya nih akun-akun mana yang seharusnya bisa membuat aku untuk menjadi orang yang lebih baik mungkin di sosial media, atau mungkin memfilter akun-akun yang emang oh kayaknya ini nggak baik deh, kayaknya aku harus menghilangkan akun-akun yang kayak gini di akun sosial media aku gitu. Kalau aku Termasuk ketika aku melihat story teman-temanku yang aku rasa tidak penting untuk di-share ya. Kan kalian pasti ngerasa dong, ini story apaan sih, nggak penting banget gitu kan. Kan itu teman sendiri ya. Aku tuh kayak nggak tega gitu loh mau unfollow. Akhirnya ya udah aku Mute aja. Ada. Tapi itu kalau di mute masih bisa dibuka juga. Iya. Kamu ngeblok. wow, langsung gitu ya, langsung ditancapkan pisau itu. Enggak, makanya itu aku memilih untuk tidak aktif bersosial media, terutama Instagram. Jadi kayak jarang banget aku buka Instagram, mungkin sebulan sekali, belum tentu. Kalau misal ada keperluan baru aku buka Instagram. Jadi lebih membatasi diri aja ya. Iya. Biar kita ini juga kayak isinya tuh nggak marah-marah mulu gitu. Iya. Waktu kita sosial media gitu, kita rencananya mau cari hiburan di sosial media, ngelihat orang-orang kayak gitu, jadi kayak toh kan orang lain juga nge-share-nya bukan kehidupan aslinya mereka kan. Nah, kita melihat apa yang kita lihat. Iya kan. Tapi kan ini kan kayak dari sisi kita yang ngelihat orang lain. Kadang-kadang kan juga orang lain ngelihat kita terus pengen ngehujat juga atau apa gitu mungkin. Itu gimana kalian nanggepinnya? Kalau aku sih jujur, karena aku adalah orang yang bersosial media, tapi aku jarang sekali melihat atau memperlihatkan apa yang aku lakukan. Karena ya ada beberapa hal atau peristiwa yang seharusnya memang aku sendiri yang ngerasain. Feelingsnya itu biar aku aja yang ngerasain, nggak perlu orang lain yang tahu. Jadi kayak misalkan aku jarang banget kan kayak misalkan nge-posting atau kayak misalkan lagi liburan kayak. Nah, istilahnya aku tuh bersosial media ya hanya untuk aku aja gitu. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang pengen aku sharing kayak misalkan ke kondangannya temen, ya udah cukup foto aja gitu. Nggak perlu yang kayak hey guys gitu, kayak nggak perlu heboh banget gitu loh maksudku. Kalau aku sih lebih gitu. ke nggak bisa sih kayaknya. Iya, kalau aku sih kayaknya karena nggak bisa deh. Karena aku tuh orangnya maluan guys.
maluan banget, apalagi di sosial media ya. Aku mending malu-maluin di depan muka dia nih daripada aku harus malu-maluin di sosial media gitu. Itu adalah prinsipku. Lebih baik malu-maluin di sosmednya teman daripada Mungkin itu ya. di sosmed sendiri. Saya sering kayak gitu nggak sih? Iya kayaknya sih kayak Saya gitu. tuh lebih suka nge-share kegoblokannya teman-temanku aja Daripada kegoblokan aku. Aduh. Kalau aku sih gitu. Kalau misalnya aku nge-share kegoblokanku di sosial media, banyak banget. yang hujat. Oh, saya kirain yang hujat. Enggak, maksudnya aku Story-nya titik-titik. iya, soalnya titik-titik gitu. Karena semua momen di kehidupanku rata-rata kayaknya momen goblok semua. Cuman karena kita nggak expose, jadi kan kelihatannya agak pinteran gitu ya. Iya, kan? agak ya, agak. Iya. Mulai ini pertanyaan tadi apa? Kalau misalnya orang lain Yang lihat kita. yang lihat kita. Kebanyakan nih karena aku jarang ngepost gitu Jadi kan. nggak tahu respon timbal balik. Jadi orang lain tuh kayak nggak bisa baca aku aja gitu. Mungkin ya, mungkin. Iya. Terus kalau misalnya ada yang nggak suka pun, ya silakan. Lebih ke yang ya emang ada orang kayak gitu. Iya. Ya udah. Ya. karena pendapat orang, bukan pendapat sih, kayak first impression orang kan beda-beda ya. Terus orang lain juga punya hak buat ngejudge aku gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka merasa, kamu kok kayak gini sih, ya udah. Toh pada dasarnya aku hanya mendengarkan Kalaupun omongan juga ngapain? Nggak Ngapain? gitu ya. Kalau misalnya orang itu nggak kenal aku loh ya, jadi aku lebih suka mendengarkan orang-orang yang tahu aku aja. Yes, betul sih. Ngapain kita harus membuat atau menjelaskan sesuatu tentang kita terhadap orang yang nggak ngerti kita gitu kan? yang nggak mau tahu sih kayaknya. Iya. Cuma pengen ngejudge. Tapi aku juga nggak ngerasa punya haters, bukan karena aku baik-baik aja, tapi emang aku siapa ada haters kayak gitu loh. Iya sih. Kayak siapa aja? Siapa aku? Siapa aku? lu? Toh kalau misalnya aku random tiba-tiba nge-story aku lagi di rumah sakit gitu, nggak ada yang nanyain. Iya. Ternyata nggak ada yang peduli. Lagi sakit, ya udah Yaudah. gitu. Yaudah. Toh nanyain, kalau misalnya ada yang nanyain cuma tanya sakit apa, pengen tahu aja. GWS. Iya, GWS. Udah. Yes, betul. Kesimpulannya adalah perbedaan apapun nih, perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, termasuk perbedaan secara fisik, entah itu perbedaan kulit kering sama kulit oily gitu maksudnya. Perbedaan warna kulit, maksudnya perbedaan gender, itu ya namanya perbedaan kan pasti ada di Pasti setiap ada. manusia, di setiap sudut kehidupan kita. Cuman gimana caranya kita hidup berdampingan dengan itu semua Yes. agar tidak menimbulkan konflik yang dapat mengganggu kehidupan. kita sehari. Intinya ya jangan sampai perbedaan itu memecah belah kita lah intinya. Yes, betul. NKRI Dan harga mati. dan inilah salah satu nilai yang memang harus terus dibawa sama anak-anak zaman sekarang sih. Gitu. Jangan pernah lupa bahwa Apalagi kita bangsa Indonesia yang bener-bener banyak banget perbedaannya. iya, Jangan sampai hilang lah yes, toleransi itu. udah kita aja. Oh iya, ini sih. Kan kalau misalnya sikap kita terhadap toleransi kan macem-macem. Ada yang kita bisa nerima. Kayaknya kalau udah sampai level terima nih, itu udah level yang lebih tinggi gitu. Cuman kalau ada yang masih belum terima tapi berusaha untuk menerima kan istilahnya kayak baru mengenal itu. Kalau misalnya Kayak levelnya tuh yang pertama, yang paling tinggi tuh menerima. yang paling yang Terus yang level yang lebih rendah itu ada lagi pura-pura nggak peduli biar nggak jadi konflik. Iya. Pernah nggak sih guys? Sorry. Aku sih mending kayak gitu, mending Aku yang pertama sih. yang pertama apa yang kedua itu berarti itu kan? Yang level Yang yang lebih level paling rendah. yang paling sendiri. rendah pokoknya. Nah iya, itu adalah biasanya kita kan bukan bersembunyi sih. Kita lebih memilih untuk pura-pura tidak peduli, pura-pura diem lah istilahnya, demi biar kita tidak mengganggu kehidupan si orang itu. Kayak kalau misalnya kayak kita Biar tadi kita bahas nggak jadi sumber percikan api gitu kan. Entah itu waktu kita bersosial media, entah itu kita berkomunikasi sama orang-orang yang sekiranya kita nggak cocok sama kita. Jadi kayak ya udahlah. Nah kan ya udahlah itu adalah salah satu tanda bahwa kita sebenarnya berusaha untuk pura-pura tidak peduli gitu. skip. Iya. Next, thank you next.
salah satu usaha kita untuk memfilter ya kan. Itu. Udah segitu aja hari ini kita ngobrol-ngobrolnya, sampai ketemu lagi di nggak tahu episode keberapa. Pokoknya nanti kita ketemu di situ. Bye.